Halo semuanya, perkenalkan saya Kade Yudi, mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan akuntansi dengan NIM 2215644047 dengan nomor absen 8 dari kelas 4E Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran audit, yakni kasus PT Warna Arta Life Tbk. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di Indonesia, manipulasi laporan keuangan menjadi salah satu isu pelanggaran etika yang krusial. Dalam organisasi atau perusahaan di mana terdapat individu yang tidak bertanggung jawab dan kurang kompeten, kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud menjadi lebih tinggi. Hal ini seringkali melibatkan manipulasi laporan keuangan, seperti mengurangi ataupun menambah data. Bahkan, menghilangkan data yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perusahaan tersebut. PT Warna Arta Life menciptakan kondisi ketidaksesuaian laporan keuangan yang diserahkan ke OJK atau laporan finansial yang diterbitkan dengan kondisi yang tidak sebenarnya. Kasus manipulasi laporan keuangan yang dihadapi oleh PT Warna Arta Life di tahun 2023 menunjukkan bahwa kurangnya integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan garis besar kasus PT Warna Arta Life. Nah, pada tanggal 5 Desember tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau JK mencabut izin usaha PT Warna Arta Life karena perseroan tidak mampu memenuhi risiko solvabilitas atau risk-based capital yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku yakni sebesar 120%. PT Warna Arta Life melakukan penjualan produk dengan imbalan hasil pasti yang tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Selain itu, kondisi ini direkayasa oleh PT Warna Arta Life sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Faktor utama dari kasus gagal bayar PT Warna Arta Life yaitu meningkatnya solvabilitas perusahaan yang masih menjadi permasalahan utama dari perusahaan tersebut. PT Warna Arta Life juga dicurigai melakukan pengelapan premi asuransi dengan ditetapkannya 7 orang petinggi perusahaan dalam kasus gagal bayar pada tahun 2022. Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai garis besar pelanggaran dalam kasus PT Warna Arta Life. Nah, buntut dari kasus gagal bayar PT Warna Arta Life, Otoritas Jasa Keuangan atau JK telah menetapkan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK kepada beberapa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Nah, entitas yang terkena sanksi ini adalah akuntan publik atas nama Nunu Nurdiaman, Jenly Hendrawan, dan juga kantor akuntan publik atau KAP Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi Cahyo dan Rekan atau KNMT. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, akuntan publik dan kantor akuntan publik yang dimaksud tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis saving plan yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi, dan juga Dewan Komisaris dari PT Warna Arta Life. Hal ini membuat seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan WAL atau produk investasi sejenis tersebut masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk WAL yang menjanjikan return yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingginya risiko dari produk tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan yang kita jabarkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik terkait adalah memanipulasi laporan keuangan, pelanggaran integritas, pelanggaran objektivitas, kurangnya profesionalitas dari akuntan atau kantor akuntan publik yang terlibat, kemudian kegagalan akuntan publik dan juga kantor akuntan publik dalam mendeteksi manipulasi. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terkait telah melakukan pelanggaran terhadap etika profesi akuntan
dan secara tidak langsung juga pada standar audit yang berlaku, yang dimana kedua hal tersebut sejatinya merupakan aturan ataupun pedoman bagi seorang audit dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang akuntan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dan juga akuntan publik terkait dalam kasus PT Warna Arta Life. Nah, yang pertama kita akan membahas dari segi pelanggaran terhadap etika profesi akuntan. Nah, dalam kasus ini, adapun etika profesi yang dilanggar, yakni yang pertama, pelanggaran terhadap prinsip integritas. Dalam prinsip ini, dijelaskan bahwa sejatinya seorang akuntan itu harus senantiasa mengutamakan kejujuran sebagai bentuk integritasnya sebagai seorang akuntan publik. Namun pada kasus PT Warna Arta Life, akuntan publik dan juga kantor akuntan publik yang bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan dari PT Warna Arta Life tidak secara jujur memberikan hasil auditnya. Dalam artian, kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan tidak disampaikan dalam laporan hasil audit, namun terkesan ditutup-tutupi oleh akuntan publik dan juga kantor akuntan publik terkait. Kemudian pelanggaran kedua, yakni pelanggaran terkait dengan prinsip objektivitas. Nah, dalam prinsip objektivitas dijelaskan bahwa seorang akuntan publik tidak boleh terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, serta tidak mengganggu keputusan profesional atau bisnis. Namun pada kasus ini, sikap dari akuntan publik dan juga kantor akuntan publik terkait menunjukkan bahwa sikap seakan menutup-nutupi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak PT Warna Arta Life, sehingga merugikan pemegang polis dari PT Warna Arta Life itu sendiri. Nah, kemudian pelanggaran yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan juga kehati-hatian profesional. Nah, dalam prinsip ini dijelaskan bahwa seorang akuntan publik harus bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan juga standar teknis yang berlaku. Nah, namun pada kasus ini, akuntan publik dan juga kantor akuntan publik terkait tidak menunjukkan adanya profesionalitas dan kompetensi yang mumpuni dalam melakukan audit. Hal ini terlihat dari bagaimana manipulasi yang dilakukan oleh PT Warna Arta Life tidak dapat ditemukan dan disampaikan oleh akuntan publik terkait, terlepas dari itu karena benturan kepentingan ataupun hal lainnya. Nah, kemudian pelanggaran selanjutnya adalah pelanggaran terhadap prinsip perilaku profesional. Nah, dalam prinsip ini dijelaskan bahwa seorang akuntan publik harus memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat merugikan profesi akuntansi. Namun dalam kasus ini, akuntan publik terkait terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dan melanggar kode etik yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Dan dampak dari pelanggaran ini merugikan profesi akuntan secara menyeluruh yang dimana masyarakat menjadi mempertanyakan atau tidak mempercayai mengenai profesionalitas yang dimiliki oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya. Nah, kemudian pembahasan kita lanjutkan ke dalam pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan juga kantor akuntan publik, yang dimana pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar standar audit yang berlaku. Nah, adapun standar audit yang dilanggar dalam kasus ini, yang pertama itu ada standar audit nomor 200 yang mencakup tujuan umum auditor independen dan tanggung jawabnya dalam audit atas laporan keuangan. Nah, di dalam standar ini menegaskan bahwa tujuan audit adalah memperoleh keyakinan memadai atas apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material yang dimana disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan dengan merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam kasus ini, manipulasi laporan keuangan menjadi bukti yang menunjukkan bahwa adanya salah saji material yang kemungkinan besar tidak terdeteksi oleh auditor, yang menyebabkan auditor dalam kasus ini melanggar standar ini. Kemudian standar yang kedua yang dilanggar adalah standar audit nomor 210 yang mencakup pertimbangan mengenai entitas dan lingkungan usahanya. Nah, di dalam standar ini mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungan usahanya yang relevan dengan audit. Pemahaman ini harus mencakup identifikasi risiko, salah saji material, akibat kecurangan dan juga kesalahan. Kurangnya pemahaman entitas dan lingkungannya dapat menyebabkan auditor melewatkan indikator manipulasi sehingga melanggar standar ini. Kemudian standar yang ketiga
yaitu Standar Audit Nomor 220 yang mencakup kontrol mutu audit. Nah, di mana standar ini mewajibkan kantor akuntan publik untuk memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu yang memadai untuk memastikan bahwa audit dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum atau SAU dan persyaratan hukum dan peraturan yang relevan. Kegagalan kantor akuntan publik dalam menerapkan sistem pengadilan mutu yang memadai menyebabkan pelanggaran terhadap standar audit lainnya. Kemudian standar berikutnya adalah standar nomor 315 yang mencakup memahami entitas dan lingkungan usahanya serta menilai risiko salah saji material. Nah, di dalam standar ini mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur audit yang tepat untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungan usahanya, serta menilai risiko salah saji material pada tingkat asersi laporan keuangan. Nah, kegagalan auditor dalam melakukan prosedur audit yang tepat untuk menilai risiko salah saji material menyebabkan manipulasi melanggar standar ini. Kemudian standar berikutnya, yaitu standar audit nomor 330 mengenai prosedur audit responsif terhadap risiko. Nah, di dalam standar ini mengharuskan auditor untuk merancang prosedur auditnya untuk menangkapi risiko salah saji material yang telah dinilai. Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, auditor perlu melakukan prosedur audit yang lebih ekstensif untuk mendeteksi potensi kecurangan. Nah, kegagalan auditor dalam merancang prosedur audit yang responsif terhadap risiko manipulasi melanggar standar ini. Kemudian standar selanjutnya adalah standar audit nomor 700 yang mencakup pendapat wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan. Nah, standar ini menjelaskan tentang bentuk dan isi pendapat wajar tanpa modifikasi yang harus dikeluarkan auditor dalam keadaan wajar tanpa modifikasi. Nah, manipulasi laporan keuangan umumnya akan mengakibatkan auditor tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan. Nah, kegagalan auditor dalam memberikan opini yang tepat atas laporan keuangan dalam kasus PT Warna Arta Light, yang dimana laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi, menyebabkan eh, kantor akuntan publik dan juga akuntan publik terkait melanggar standar ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak yang terjadi dari pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan juga kantor akuntan publik dalam kasus PT Warna Arta Life. Yang dimana tadi dijabarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan juga kantor akuntan publik adalah pelanggaran terhadap etika profesi dan juga standar audit yang berlaku. Nah, yang dimana pelanggaran terhadap etika profesi akuntan dan juga standar audit tersebut menimbulkan eh, adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan juga informasi finansial dalam perusahaan. Nah, apabila penurunan kepercayaan dari masyarakat ini terus-terusan terjadi, maka akan berdampak lebih serius terhadap kerugian finansial perusahaan bagi investor, kreditur, dan pemilik bisnis. Nah, kemudian apabila dilihat dari kacamata profesi akuntansi, dari adanya kasus ini akan berdampak pada yang pertama, yaitu ada menurunnya citra profesi. Nah, maksud dari menurunnya citra profesi itu berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Yang di mana adanya kasus ini menandakan bahwa tidak semua akuntan itu memiliki kompetensi yang sesuai ataupun profesionalitas yang sesuai untuk melakukan sebuah pemeriksaan dalam eh, pemeriksaan untuk sebuah laporan keuangan. Nah, dengan adanya kasus ini mencirikan bahwa citra profesi dari akuntan itu sendiri telah menurun. Kemudian dampak yang kedua adalah ketatnya regulasi. Nah, dengan adanya kasus ini, maka secara tidak langsung itu pemerintah akan berupaya untuk menanggulangi daripada kasus ini dengan cara ya yaitu mengetatkan terkait dengan regulasi bagi akuntan publik ataupun kantor akuntan publik ke depannya. Nah, dengan ada ketatnya regulasi ini membuat akuntan publik dan juga kantor akuntan publik yang baru itu akan kesulitan dalam memperoleh izin ataupun hal-hal lainnya untuk menjalankan profesinya ataupun memberikan jasanya. Kemudian yang terakhir adalah ya, dampak yang terakhir adalah meningkatnya biaya akuntan. Nah,
Meningkatnya biaya angkutan dalam hal ini, dikarenakan karena, untuk memastikan bahwa akuntan itu memiliki kompetensi yang profesional untuk menanggulangi agar kasus ini tidak terjadi lagi, maka seorang akuntan tersebut, memerlukan sebuah, kompetensi yang maksimal. Nah, di mana kompetensi yang maksimal ini sendiri dapat, diraih dengan melakukannya uji kompetensi. Nah, dalam proses pengujian kompetensi dari akuntan tersebut memerlukan beberapa biaya agar akuntan tersebut dapat teruji memiliki kompetensi yang layak sebagai seorang akuntan publik ataupun nantinya membuat sebuah kantor akuntan publik. Nah, berdasarkan kasus manipulasi, laporan keuangan dan pelanggaran audit pada PT Warna Arta Life menjadi bukti bahwa lemahnya penerapan kode etik dan prinsip integritas dalam dunia bisnis. Pelanggaran etika ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan informasi finansial perusahaan. Kasus PT Warna Arta Life melibatkan manipulasi laporan keuangan, ketidakobjektifan akuntan publik, kurangnya profesionalisme akuntan atau kantor akuntan publik, dan kegagalan mendeteksi manipulasi. Oleh karena itu, akuntan harus mematuhi standar etika, menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan keandalan informasi keuangan. Baik, demikianlah penjabaran kasus pelanggaran audit yang terjadi pada PT Warna Arta Life. Nah, adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi seorang akuntan, bahwa memiliki integritas dan profesionalisme dalam profesi akuntansi, khususnya itu menjadi hal yang sangat krusial dan juga sangat penting. Dan semoga adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu memiliki integritas dan juga profesionalisme dan juga mematuhi adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang akuntan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa.